Halo teman-teman, ada yang belum tahu Masjid Muhammad Cheng Ho yang berada di Kota Pandaan nggak? Kalau belum, yuk kita lihat. Masjid Muhammad Cheng Ho ini terletak di pertigaan Kota Pandaan, berdampingan dengan pasar wisata Cheng Ho yang menjual aneka buah dan aneka makanan ringan. Yuk kita lihat ke dalam. Parkirannya lumayan luas. Kalau ke sini, kita bisa parkir sebelah kanan dan sebelah kiri. Kita juga bisa parkir di depan pasar wisata Cheng Ho. Karena masjid ini didirikan untuk mengenang seorang muslim dari Cina yang amat erat kaitannya dengan kemajuan dan perkembangan agama Islam di Indonesia, yaitu Laksamana Cheng Ho, maka masjid ini berarsitektur seperti pada umumnya bangunan-bangunan di Cina. Tempat wudhu wanita kalau dari arah saya ada di kiri masjid. Tempat wudhu laki-laki kalau dari arah saya ada di kanan masjid. Yuk kita masuk ke dalam. Nampak 3 prasasti dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Cina. Oke teman-teman, saya baca prasasti Masjid Laksamana Muhammad Cheng Ho Zeng He. Cheng Ho atau Zeng He 1371 sampai dengan 1435, mempunyai marga asli Ma atau Muhammad dan bernama He berarti damai, alias Sanbao berarti anak tersayang ketiga. Selain itu, beliau juga terkenal sebagai Kasim Sanpo, ejaan menurut dialek Fujian. Cheng Ho adalah keturunan etnis suku Hui yang berasal dari Siyu, Bukhara di Asia Tengah. Kini termasuk provinsi Xinjiang. Suku ini turun-temurun menganut agama Islam. Kemudian mereka pindah ke Kunming, provinsi Yunnan, Chungkok, Barat Daya dan menetap di sana. Konon dikisahkan bahwa salah satu nenek moyangnya adalah Zaidin Shah Samsudin, seorang raja di Xianyang, provinsi Yunnan. Dan moyangnya bernama Bai'an, kakek dari Cheng Ho yang bernama Medina, dan ayahnya Mairikin sudah menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah, sehingga mereka dihormati dengan nama panggilan Haji. Dalam bahasa Indonesia, ayahnya yang dipanggil sebagai Mas Haji terkenal sangat baik dan murah hati, suka menolong kaum fakir miskin, yaitu fakir miskin, yatim piatu, dan janda atau duda, sehingga amat disegani oleh masyarakat atau penduduk di lingkungannya. Sejak kecil, Cheng Ho atau Zeng He sudah terkesan amat pintar dan cerdas dan rendah hati. Pada saat dewasa, watak pembawaannya berkembang menjadi sangat cakap, tampan, tulus, simpatik, dan pandai bergaul. Wawasan dan visinya yang sangat jauh ke depan, sangat jernih, mantap, mudah dipahami dan diikuti. Cheng Ho atau Zeng He dikenal berjasa besar sebagai juru damai selama mengikuti pasukan di bawah pimpinan Zudi Rajayan yang kemudian menjadi kaisar Yongbe. Atas jasanya tersebut, Kaisar Zudi menganugerahi Ma He dengan marga Zeng serta mempromosikannya menjadi Kasim Perdana yang berkuasa penuh untuk memimpin semua Kasim di istana kerajaan. Atas perintah Kaisar dinasti Ming pada tahun 1405, Cheng Ho atau Zeng He ditunjuk sebagai laksamana dari pasukan laut kerajaan, dan sejak itu dimulailah perjalanan mengarungi 7 samudra menuju daerah barat. Tercatat bahwa untuk memenuhi tugasnya, yaitu menjadi hubungan baik, mengembangkan
kebudayaan dan perdagangan serta menjalin dan meningkatkan komunikasi dengan negara-negara di negara-negara lain di dunia. Cheng Ho atau Zheng He mempunyai pasukan terbesar saat itu yang terdiri lebih dari 27.800 orang dan lebih dari 100 kapal. Cheng Ho merupakan muslim yang taat dan soleh, juru damai yang ulung dalam menciptakan hubungan baik antara Tiongkok dengan negara-negara Asia dan Afrika. Cheng Ho juga merupakan bahariwan terbesar dalam sejarah bangsa Tiongkok serta sedang merintis dalam sejarah navigasi dunia. Seperti tercatat dalam sejarah, Cheng Ho memulai perjalanan lautnya jauh lebih awal dibandingkan dengan bangsa Eropa, yaitu 87 tahun lebih awal dari Columbus, 92 tahun lebih awal dari Vasco dan Gama, dan 116 tahun lebih awal dari Magellan. Selama 7 tahun mengarungi lautan di daerah barat, pasukan Cheng Ho merupakan pasukan kapal yang pertama kali melintas samudra Hindia, Laut Merah, dan pantai timur Afrika langsung dari Tiongkok. Total perjalanan yang ditempuh adalah 160.000 mil atau lebih dari 296.000 km. Kapalnya mengarungi lebih dari 50 tempat negara sehingga membuka 41 jalur pelayaran internasional. Dengan banyaknya peta pelayaran yang dihasilkan, yang merupakan peta pelayaran pertama di dunia, perjalanan Cheng Ho memperkaya pengetahuan geografi dunia. Laksamana Cheng Ho mendedikasikan hidupnya untuk navigasi, merintis dan menghubungkan jalur sutra dan keramik di laut. Selama perjalanannya, kapal Cheng Ho mengunjungi banyak negara-negara Asia dan Afrika, termasuk Kerajaan Majapahit di Jawa, dalam kurung bekas Kerajaan Samboja di Palembang, dan Samudra Pasai di Aceh. Sumatera, Semarang, dan Surabaya merupakan 2 pelabuhan terpenting yang sering dikunjungi. Muslim Mahwan, pembantu dekat Laksamana Cheng Ho yang beberapa kali mengikuti misi pelayarannya, mengisahkan pernah bertemu dengan sejumlah Muslim Tionghoa yang menetap di Jawa ketika itu di awal abad 15. Hal tersebut berarti bahwa Muslim Tionghoa di Indonesia telah mempunyai sejarah yang panjang. Pada tahun 1961, seorang ulama besar dan cendekiawan Islam Indonesia terkemuka, Buya Haji Hamka, pernah menulis seorang Muslim dari Cina yang amat erat kaitannya dengan kemajuan dan perkembangan agama Islam di Indonesia dan Melayu adalah Laksamana Cheng Ho. Selama 600 tahun terakhir, tempat-tempat yang pernah dijelajahi oleh Laksamana Cheng Ho masih dapat ditelusuri dan telah diakui secara universal untuk memonumentalkan catatan dan fakta perjalanan bersejarah Laksamana Cheng Ho sebagai bahariwan yang jaya, utusan perdamaian yang terpuji, seorang Muslim yang taat dan soleh. Maka umat Muslim di Surabaya membangun Masjid Laksamana Cheng Ho di tengah-tengah kota Surabaya. Kami Muslim di Surabaya bersama segenap Muslim di Indonesia merasa amat terharu dan bersyukur, terlebih mengingat bahwa inilah masjid pertama di dunia yang diberi nama Cheng Ho. Di samping itu, kami bertekad bulat untuk mempersembahkan jiwa dan raga demi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia, tanah air yang kita cintai bersama. Kami berharap agar Masjid Cheng Ho beserta prasasti yang terukir ini akan dikenang dan dipahami oleh generasi mendatang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Pengasih dan Penyayang, memberkahi Laksamana Cheng Ho di surga. Amin. Disumbang oleh Yayasan Haji Muhammad Cheng Ho atau Zheng He se-Indonesia, HMS Bambang Sujianto, Surabaya. Ya.
Ini dalam bentuk bahasa Inggrisnya. Terus ini dalam bentuk bahasa Chinese-nya. Nah, masjidnya itu nih ya, mesti naik ke atas ya. Oh, naik ke atas. Kita naik ke atas ya. Jadi masjid mohon dimatikan. Oh, jadi kalau masuk ke dalam masjid sini mohon HP dimatikan. Jadi berhubung saya ambil video untuk saya share ke ini teman-teman di YouTube, HP-nya tidak saya matikan, friend. Jadi karpetnya berwarna merah ya, merah hati seperti ini. Terus ini bagian perempuan ya. Oke, kita ambil videonya dari arah sudut ya, biar kelihatan semua. Ini ya, ini bagian perempuan. Tinggi ya. Otomatis di sebelah sana itu bagian laki-laki. Kita lihat tempat imamnya seperti apa ya. Karena saya lihat dari jauh itu sangat bagus. Di sini ada Al-Quran ya, di setiap pilarnya ya. Nih ya. Oke, mimbarnya itu tuh friend, keren ya. Terbuat dari marmer ya. Tuh ya. Kita zoom ya. Keren ya. Tuh mimbarnya ya. Oke, sebelah sana laki-laki. Nah, kita keluar lagi, kita lihat bagaimana kondisi toilet perempuannya. Saya pause dulu ya, saya ambil lagi videonya ketika dekat dengan toilet. Oke, kita lihat bagaimana tempat wudhu khusus wanita, friend ya. Ya. Oke, seperti ini, friend ya. Oke, apabila kita wudhu, maka kakinya kita masuk ke sini menghindari najis. Nah, ini tempat wudhunya, friend ya. Saya bisa ambil video ini karena nggak ada orang lagi di kamar mandi ini. Bersih dan rapi, friend ya, tidak bau. Oke, saya wudhu dulu ya. Jadi tempat wudhunya itu banyak, friend ya. Sebelah sana juga ada. Terus adapun masjidnya ternyata tingkat ya. Selain di atas, ada di bawah sini lurus dengan tempat wudhu. Ya, ini di sub 2 ya. Sini khusus wanita, depan khusus pria. Oke, saya sholat dulu.